Bisa lah, gampang ya kan. Tapi konyolnya gue ya kan, udah habis selesai makan nih, udah habis selesai makan, ya kan. Kalau itu sepanjang jalan hujan terus, jadi apa saya? Terus saya dengar dari tim, ya, pembicaraan di tim yang disampaikan, Pak, kayaknya nggak mungkin nih Pak nyampe 100 juta. Ya, kembali lagi dengan Rio Christian di YouTube channel Rio Christian. Ya, kali ini kita nggak mau ngomong tentang bisnis, teman-teman. Kita juga nggak ngomong tentang seputar insight pengembangan diri, atau kita juga tidak ngomong untuk melakukan wawancara orang-orang yang kita mau belajar. Tapi kali ini kita mau ngomong tentang sesuatu yang ringan. Itu apa? Event Bali Loop 360. Wah, keliling Bali 360 km. Kayaknya gue nggak sanggup deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya seru. Kayaknya enggak dulu deh. Kalau saya dikasih sepeda road bike, insya Allah. Kenapa enggak naik motor? Aduh, kayaknya enggak deh. Bayangin aja 1 km kayaknya udah nggak bisa. Apalagi 360 km bisa gempor nih kaki. Soalnya sepedanya enggak ada. Aku mendingan lari deh kayaknya 10K. Karena takut hitam. Tapi dibayar nggak sih? Ntar kalau keliling Bali 360 km, saya ntar kurus. Mending cari yang mudah, ngapain cari yang susah? Saya masih mikir-mikir juga. Nah, kalau ditanya event Bali Loop 360 itu apa? Jadi gini teman-teman, event Bali Loop 360 itu adalah gua mancal sepeda, ya kan, keliling Bali, kurang lebih plus minus 360 kilo. Itu jauh banget ya. 360 kilo ya, tapi dengan satu misi. Cuman kan nggak seru ya kalau kita ngomong hari ini kita keliling Bali, apa sih yang dicari? Ya kan? Nggak ada yang seru. Kalau cuma tentang diri gua, dan diri gua. Akhirnya aku bilang sama tim, ya udah, gua mau keliling Bali, tapi dengan satu syarat. Ya kan? Syaratnya apa? Gua mau kumpulin donasi. Ya kan? Gua mau kumpulin donasi untuk kegiatan kemanusiaan. Nggak tahu ya, tiba-tiba gue dapat sebuah insight klub untuk anak-anak yang menderita kanker. Terus kita mikir, cara ngumpulinnya gimana nih? Aku bilang sama tim, harus jadi ya dalam 2-3 hari. Challenge accepted. No. Bisa lah, gampang ya kan. Dan jadi. Hari H, ya kan? Hari H akhirnya tibalah waktunya, 28 Januari, subuh. Ya kan, 28 Januari subuh. Itu gue sempet mikir ya kan, pagi nih subuh, gue masih lihat anak gue Ralph lagi tidur. Terus aku bilang, gila, Tuhan tuh baik banget. Kenapa? Ya Tuhan mengkaruniakan gue 2 orang anak, Ralph dan Raylin, yang Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih pinter, bertumbuh dengan baik, ya kan, dalam keluarga yang hangat. Dan di hari itu gue mikir, kasihan banget. Di other side atau di sisi yang lain ada anak-anak kecil, ya kan, yang lahir dari keluarga yang kurang beruntung atau secara ekonomi tidak mampu, kemudian mereka juga menderita penyakit kanker, ya kan, dan mereka harus berjuang survive untuk menghadapi penyakit tersebut. Itu ujiannya berat banget. Nah, itu akhirnya yang memberikan aku motivasi, ya kan, gue motivasi di pagi hari itu. Oke, this is the day, kita jalanin. Ya, saya dari Chameleon Art Leisure, Jakarta. Nama saya Oktav. Pagi hari ini saya akan mendukung Yayasan Kanker Peduli Anak Indonesia untuk melakukan Bali Loop. Ya, misi ini adalah sangat mulia. Ya, semoga kita bisa raise dana yang kita butuhkan untuk mereka. Ya, semoga semuanya sukses dan lancar. Serius, pagi itu ya kan, kita start jam 6.30 itu, Denpasar itu gerimis, hujan, tapi light rain lah, hujannya ringan. Kita jalan, meninggalkan kota Denpasar. Mujizatnya apa yang gue bilang? Perjalanan kita dari Denpasar sampai pit stop pertama di Pantai Yehle, lewatin Jalan Raya Gilimanuk, kagak ada hujan. Blas, panas juga enggak. Jadi dikasih mendung banget.
Tetapi memang jalur tersebut rolling, naik turun ya kan, terus juga banyak banget truk dan bus, itu agak menantang. Jadi kalau teman-teman para pesepeda ya kan nyoba itu seru. Tapi untuk teman-teman yang baru mulai sepeda jangan dulu lah, karena itu jalur yang kita jalanin ya kan itu lumayan seru. Gila cepet banget nyampe di Pantai Yehle posisinya ya kan. Kita sampai badan masih seger nih. Kemudian yang serunya thanks God-nya, kita lihat nih, donationnya udah kekumpul berapa? Itu kurang lebih sampai 80 juta. Udah kekumpul tanggal 28 Januari, pit stop 1 80 jutaan. Dan akhirnya, wah gila. Mas, kita jalan lagi nih. Menuju pit stop 2, itu sampai pertigaan Gilimanuk. Itu kurang lebih kita akan nyentuh 75 kiloan. Jadi total sampai pertigaan Gilimanuk itu 125 kilo. Sekarang kita ada di pit stop kedua sebenarnya ya. Tadi pit stop pertama kita di Pantai Yehle, kurang lebih 60 kilo. Kali ini pit stopnya di Gilimanuk. Gilimanuk itu kilometer 125 dari Denpasar. Sampai pertigaan Gilimanuk semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah, ya kan, nggak ada masalah. Badan juga ya capek tapi masih fit. Tapi konyolnya gue ya kan, udah habis selesai makan, ya kan. Tiba-tiba kaki kiri ya kan, paha kiri gue, tiba-tiba karena ada satu gerakan salah yang gue lakukan, kram. Panik ya kan, gila. Masih kurang lebih 75 kilo lagi menuju Pantai Lovina ya kan, ke tempat kita mau nginep. Ini udah kram. Tapi ya udah gua berusaha untuk menenangkan diri ya kan, karena nggak enak, malu juga dilihat semua orang kalau sampai gua stop di sini. Ini lucu banget, konyol posisinya. Coba bangun, kita coba manca lagi. Thanks God-nya, ya kan. Suasana itu kita mau lewat namanya hutan Bali Barat. Biasanya di hutan Bali Barat itu panas cuacanya. Panas banget. Dan kaki juga yang tadi saya bilang di kiri saya itu agak kram, ya kan, tapi akhirnya udah mulai hilang, mancal, rolling itu sama dengan gradien kurang lebih 6-7% di sana sampai akhirnya di daerah Pemutaran. Di daerah Pemutaran kita itu sebenarnya bukan pit stop yang terencana, ya kan? Tapi kayaknya karena Coach Bambang lihat saya nih, kayaknya nih Mas Rio nih kalau digas terus sampai Lovina bakal tewas, ya kan? Kecapean. Jadi akhirnya Coach Bambang bikin oke, kita pit stop dulu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Nah di sana akhirnya badan seorang Rio Kristianto udah capek banget. Jujur sebenarnya capek banget posisinya. Akhirnya untung dibantu sama tim support, kita lakukan stretching dulu ya kan, tenangin. 10 menit itu berharga banget. Baru kita jalan. Cuacanya itu masih bagus banget, mendung-mendung aja dan gak panas. Tapi yang menarik adalah pada saat 5-10 kilo sebelum masuk daerah Lovina, kita diguyur hujan gede banget. Kalau satu sisi orang ngelihatnya, ya ampun, akhirnya kena hujan nih, ya kan. Coba teman-teman bayangin, hujan itu cuma 5-10 kilo lagi, so nggak terlalu berat harusnya. Jadi saya nganggap itu adalah sesuatu yang positif, adalah ya Tuhannya baik nih, mau dikasih guyur berkat, itu kan hujan. Yang saya mau bilang gini teman-teman, menariknya adalah, kenapa saya bilang itu adalah suatu mujizat buat kita. Saya telepon nih istri saya di Denpasar. Denpasar gimana? Denpasar seharian hujan lebat. Gede banget posisinya. Teman-teman bisa bayangin, kalau saya sepeda dari Denpasar sampai Lovina itu kurang lebih nyampe di 202 kilo. Kalau itu sepanjang jalan hujan terus, jadi apa saya? Ya kan? Habis dah itu pasti, nggak mungkin. Ya kan? Tapi ternyata Tuhan cuma ngasih saya hujan beserta tim teman-teman Ubung Academy itu ya kan, cuma 5-10 kilo terakhir.
Pada saat kita nyampe nih, ya kan, hari pertama di hotel, ya kan, di tempat kita nginep, terus kita makan malam bersama, terus kita ngumpul di sana. Yang seru adalah gini, teman-teman, bahwa kita dari berbagai latar belakang, kita dari berbagai status yang berbeda, ya kan, tapi karena kita memiliki misi yang sama, ya kan, memiliki tujuan yang sama. Akhirnya terbentuklah sebuah ikatan yang gak terlihat yang namanya ikatan keluarga. Jadi akrab semua nih kita, ya kan? Jadi saling support, ngobrol, curcol, ya kan? Kemudian kita saling kenal, usahanya apa, kerjaannya apa, ya kan? Jadi di situ tuh saya ngerasain banget kehangatannya. Nah, itu yang saya nggak kira. Jadi sekali lagi saya bilang thank you banget loh. Untuk teman-teman para pesepeda yang tergabung dalam Ubung Academy, ya kan, yang memang benar-benar tulus banget mau mensupport acara Bali Loop 360 sehingga kekeluargaan itu terasa dan memberikan kekuatan buat saya menghadapi hari kedua. Oke, pagi teman-teman. Kita hari ini masukin etapa kedua. Jadi etapa kedua ini nanti banyak sekali pemandangan-pemandangan yang bagus. Semoga cuaca juga mendukung hari ini. Nanti kemungkinan teman-teman ada challenge sedikit nanti di kira-kira sekitar kilometer 80 sampai 90. Support kita ya. Kenapa Bukit Berina itu menarik untuk seorang Rio Christian? Gini teman-teman, Bukit Berina ini adalah salah satu part atau bagian di daerah Karangasem, ya kan? Yang dia tuh tumpuk 4 nih, naik sekali, naik lagi, udah kayak bertumpuk-tumpuk. Gradiennya sekitar 5 sampai 7% average-nya, tapi itu panjang. Jadi Pak Man Bali itu bilang, Rio, nanti di Bukit Berina, ya kan, pakai pace-mu aja. Nggak usah ngikutin pace-nya teman-teman. Yang penting mancalnya jangan berhenti. Kita pelan-pelan nih, pelan-pelan. Terus teman saya Ferry bilang, Rio, jangan lihat ke atas, lihat aja jalannya di bawah. Sedikit ya. Bener Fer, iya. Jangan lihat ke atas, nanti kalau ke atas kena mental. Ya, puji Tuhannya adalah gila loh. Bahwa seorang Rio Christian ya kan bisa melewati momok yang namanya Bukit Berina. Bukit Berina itu momok besar buat saya. Nah, pelajaran yang saya dapat situ apa? Menarik nih. Bahwa sebenarnya ya kan manusia itu bisa beradaptasi akan situasi tersulit apapun dalam hidupnya, itu dia bisa beradaptasi. Yang penting, tetapi dalam adaptasinya tersebut dia mau nggak keluar dari zona nyamannya untuk latihan, coba dan hadapi. Pada saat kita melewati kota Kabupaten Singaraja, kita mau masuk ke Gianyar, ya kan? Kita mau namanya ke Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Itu tantangannya berat. Kenapa? Tiba-tiba jadi panas. Tiba-tiba jadi panas banget di sana. Jalan tersebut. Dari pantai Goa Lawah kurang lebih sekitar 30 km lagi. 30 km itu rasanya jauh. Kenapa? Karena panas banget. Akhirnya ketemu tuh dari jauh gerbang Ida Bagus Mantra. Yang menarik di situ apa? Untung saya pakai kacamata. Di situ seorang Rio Christian nangis. Mungkin bagi orang lain, ya kan, yang udah pesepeda giat, muterin Bali 360 itu gampang. Saya bilang hari itu tuh, di atas sepeda tuh. Sampai saya nggak bisa ngomong. Dalam hati saya bilang, gila Tuhan baik banget. Terus saya dengar dari tim, ya, pembicaraan di tim yang disampaikan ke saya. Pak, kayaknya nggak mungkin nih Pak nyampe 100 juta. Tapi saya bilang sama Ayu, yuk saya percaya yuk, saya bisa nyampe Denpasar aja, ya kan? Itu udah merupakan mujizat buat saya. Masa sih Tuhan nggak mau bantu saya, ya kan? Untuk ngeklopin 100 juta. Tapi abis itu saya udah nggak mikirin, kenapa? Karena sampai jam 4 saya nyampe Denpasar, saya udah
melakukan kegiatan yang lain, saya udah nggak ngeliat lagi website kekumpul berapa. Tapi tiba-tiba malam kurang lebih jam 8 atau jam 9 ada WA masuk. Tumben saya pegang HP. Mas, kekumpul ya dananya. Akhirnya klop. Jadi saya lihat, masa sih kekumpul? Saya buka, iya 100 juta lebih sedikit, sekian ratus ribu. Saya bilang, ya ampun, gila. Tuhan tuh kalau dia bergerak ya, dia menyempurnakan semuanya itu nggak tanggung-tanggung. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berbagi buat kami. Semoga apa yang diberikan hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang ada di depan ini, sehingga mereka bisa sembuh, bisa senyum lagi untuk masa depannya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan apa yang menjadi yang sudah diberikan kepada kami hanya Tuhan yang membalas. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan baik Rio ataupun Wahyu. Jadinya Ubung Akademi bisa berpartisipasi dalam acara penggalangan dana untuk anak-anak di sini. Selebihnya kita semua berharap memang kesembuhan milik Tuhan. Jadi kita berharap semua berdoa semoga anak-anak di sini terbantu. Dan semuanya bisa sehat dan sembuh seperti semula. Semoga bermanfaat Pak Wahyu, achievement yang berguna banget, harapannya untuk anak-anak yang di depan ini, ya kan? So, sekali lagi terima kasih nih untuk orang-orang yang sudah membantu acara event Bali Loop 360 berjalan dengan baik. Terima kasih untuk para donatur yang sudah menyisihkan sebagian dari berkatnya untuk dapat berkolaborasi sehingga acara ini menjadi sukses dan menjadi berkat untuk anak-anak yang hari ini sedang berjuang untuk melawan kanker. Ya, saya Rio Christian memberi pesan, jangan pernah berhenti dalam hidup ini untuk terus memberi arti. Sampai jumpa.